Halo netizen, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya ingin membahas eh, konten bagaimana menjadi cuan atau menjadi cuaners di Indonesian stock. Jadi ini membahas cuan di saham ya, bukan menjadi kaya di saham. Karena kedepannya saya akan breakdown beberapa kurikulum bagaimana saya bisa menjadi memiliki penghasilan, tanda kutip penghasilan atau cuan di beberapa saham di Indonesia dan mungkin termasuk yang cukup berhasil. Tapi untuk saat ini saya bisa dibilang bukan sebagai apa namanya drill master ya, tapi ini sebagai pembelajaran juga sih. Jadi kedepannya ingat kawan-kawan, ini cara untuk menjadi seorang uh, cuan atau cuaners yang lebih saya suka sebut ya, cuaners. Bukan apa namanya menjadi kaya di saham. Itu sangat menyesatkan ya. Oke, jadi step pertama itu kita mengevaluasi diri kita sendiri dulu sebelum kita memulai menjadi seorang cuaners di dunia persahaman uh, atau di pasar modal. Yang tiga pertanyaan ini perlu kalian jawab dulu sebelum kalian bisa lanjut ke step yang selanjutnya. Saat ini punya harta atau cash berapa banyak? Saat ini ya, berarti pada saat kalian menonton video ini, berarti kalian harus merenungkan atau merefleksikan keuangan kalian saat ini bagaimana, posisinya bagaimana ketika Anda ingin maju ke step yang selanjutnya. Terus yang kedua, utang-utang apa aja yang Anda punya gitu loh. Apalagi yang saat ini jatuh tempo, yang menjadi urgent, itu harus dimulai disusun sehingga ada polanya ketika kita tidak terlalu khawatir dengan cicilan ataupun hutang yang kita miliki ya. Lalu yang ketiga, ini rencana aset kita akan ada di mana aja karena uh, cuan di saham itu hanyalah salah satu aspek gimana caranya untuk mendapatkan hasil di dunia persahaman ini. Ada banyak cara untuk menjadi orang yang kaya, tetapi bukan hanya dari memiliki saham suatu perusahaan Anda bisa kaya gitu. Ada banyak cara. Nah, ini saya breakdown definisi saya terkait dengan harta atau cash itu sendiri. Yang pertama itu adalah cash itu bentuknya adalah uang yang di tangan saat ini, bukan dalam bentuk uh, rekening ataupun yang tercatat di mobile ataupun di ATM. Uang di tangan berarti uang kartal atau uang koin yang bisa kita tukar atau jual beli untuk membayar kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua baru di uang di rekening bank atau e-wallet, karena banyak sekali ya sekarang orang-orang punya e-wallet kalau yang di kota-kota besar. Terus yang ketiga aset yang bisa dijual, itu juga termasuk harta. Dan yang selanjutnya ini warisan kalau misalkan ada ya, tapi ini opsional, tidak selalu menjadi patokan. Nah, ini terkait dengan hutang. Jadi hutang itu apa aja? Hutang yang saya maksud di sini adalah hutang dari pinjam uang, dari teman ataupun teman dekat, kerabat, keluarga, ataupun yang dari di luar sistem yang mungkin masih tercatat gitu ya. Lalu yang kedua, hutang atau cicilan yang belum bisa dikendalikan. Dalam artian itu memang saat ini posisi Anda itu sedang membayar cicilan. Jadi belum siap untuk memiliki yang namanya uang dingin untuk belajar. Bukan belajar lagi sih, ya mempelajari sistem investasi dan bisnis itu seperti apa. Lalu yang ketiga juga hutang yang akan tercatat di SLIC ataupun rekod pembayaran. Karena apa? Ini akan menjadi risiko yang cukup besar ketika hutang kita belum lunas dan kita langsung meloncat untuk melakukan investasi besar-besaran atau mencari cuan yang tercepat gitu. Karena itu akan bisa merusak keuangan pribadi pada suatu saat.
Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak sekarang, tidak besok, mungkin bisa saja tahun depan, ataupun 5 tahun ke depan, ataupun 10 tahun ke depan, kita nggak bakal tahu. Risiko utang ini sangat besar sekali, maka ada kalanya kita harus mengelola risiko kita sendiri. Nah, aset itu apa aja? Nah, kalau dari aset, definisinya itu adalah barang yang sudah lunas atau sudah milik sendiri ya, yang bisa dijual kembali untuk dijadikan cash ataupun harta, reksadana, emas, logam berharga lainnya yang bisa dijual kembali, mata uang asing, obligasi, saham, dan juga investasi bisnis yang visible ya, yang dimana ini sudah menghasilkan cuan. Nah, di sini saya titik poinkan untuk bagaimana cara Anda ataupun siapapun yang ingin memasuki dunia pasar modal atau dunia persamaan di Indonesia ini. Nah, jadi kalau dari apa yang menjadi konsep untuk dipelajari di investasi saham di underline, itu pertama memahami konsep saham itu apa, terus definisi saham itu apa, dan bagaimana cara kerjanya. Karena manfaat dari saham itu sendiri secara ringkasnya itu adalah capital gain atau selisih dari harga beli dan juga dividen. Dan yang kedua juga memilih fasilitas resmi ataupun bagaimana kita mendapatkan komoditas. Lalu ini yang paling teknis dan yang mungkin agak sedikit ribet, dan ini mungkin banyak sekali ya konten-kontennya, itu adalah memahami laporan keuangan, prospektus bisnis, dan pergerakan harga saham itu sendiri. Karena anggapannya seorang investor saham berarti Anda juga termasuk pemilik perusahaan itu sendiri. Lalu mempelajari manajemen risiko sangat penting atas jual beli saham dan juga keuangan pribadi. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu dan juga psikologi trading. Jadi kalau dari kurikulum saya nanti akan saya kembangkan, itu ada sekitar 6 konsep. Yang mungkin ini dari 6 poin ini akan saya breakdown lagi untuk dipelajarin bahwasannya inilah step-step yang menurut saya yang harus Anda pelajari ketika Anda menjadi seorang pemula atau mungkin yang masih belum jadi advance gitu atau masih belum paham atau nggak berani. Ya, inilah apa namanya step-stepnya yang dimulai dari pengenalan pasar modal dan konsep ekonomi, terus mempelajari analisa konsep dan informasi laporan keuangan, prospektus apa aja, itu ada banyak sekali ya. Jadi nggak bisa di breakdown satu-satu. Lalu analisa trading atau teknikal dan juga konsep risiko. Lalu menggunakan metode screening saham via scoring coming soon, ini akan saya buat karena ini per hari ini saya sedang melakukan metode scoring ini yang dimana metodenya cukup cepat, tapi ini juga memakan waktu yang agak lama karena emiten kita ini kan ada sekitar 950-an ya, yang dimana itu ada risk appetite-nya saya harus pelajari lagi gitu. Lalu ada manajemen risiko aset, aset yang dimiliki itu risikonya apa aja, dan juga yang terakhir psikologi trading. Ini sangat penting sekali ya dari 6 ini. Yang kemungkinan akan saya publish ini adalah 6 poinnya terkait dengan mempelajari saham-saham kita supaya menjadi seorang cuaners. Jadi bukan menjadi orang kaya, tetapi kita memahami konsep risiko itu sendiri agar kita hidup nyaman gitu. Jadi dalam artian hidup kayak di saham itu adalah hidup dengan tenang, menjalani hidup sehari-hari dan bisa menjalani kehidupan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada apa namanya semacam ya hal-hal yang kurang baik lah atau yang mungkin tidak kita inginkan ya dalam sehari-hari. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dalam 10 menit ini. Terima kasih telah mendengarkan video ini.
dan juga memperhatikan video ini adalah masih konsep awal. Akan ditunggu untuk video-video yang selanjutnya. Thank you and make your own journey.